Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang layouting pada Laravel. Jadi kita tahu bahwa dalam sebuah aplikasi web biasanya menggunakan template yang sama pada semua halaman. Contoh di website W3 School ini. Jadi kalau kita buka beberapa halaman, di sini bisa kita lihat bahwa layout dari setiap halaman itu kan sama. Jadi ada navbarnya, kemudian ada sidebar, ada main atau konten ya. Kemudian di sini ada sidebar juga. Jadi semuanya sama. Yang membedakan paling hanya konten dari setiap bagian gitu. Jadi kalau navbarnya kebetulan sama semua, kemudian sidebarnya ini yang bagian kiri sama, paling hanya penandanya yang berbeda. Kemudian di bagian main ini konten-kontennya beda gitu. Tapi secara layout sama gitu. Untuk mempermudah pengguna Laravel, jadi di sini Laravel menggunakan 3 metode untuk membuat layout. Jadi pertama adalah pewarisan template, kemudian yang kedua adalah include blade atau views, dan yang terakhir adalah komponen. Oke, pertama kita akan membahas tentang pewarisan template. Jadi metode ini adalah metode yang paling mudah dan paling banyak digunakan. Jadi di sini kita hanya butuh membuat satu blade sebagai parent template-nya. Jadi di sini kita sudah bisa membuat template-nya. Jadi ada navbarnya, ada kontennya, ada footer-nya. Di sini juga sudah ada CSS, JavaScript dan lain-lain. Jadi di sini intinya adalah lengkap gitu ya. Kemudian bagian-bagian yang dinamis, jadi di setiap halaman itu berubah-ubah, kita cukup tandai dengan sintak add yield, kemudian nama tandanya, contohnya di sini title namanya. Kemudian navbar ini adalah konten yang statis biasanya kan, jadi kita biarkan saja tanpa memberi apapun. Jadi pokoknya di sini adalah navbar. Kemudian biasanya bagian konten ini juga dinamis, ya kita tandai add yield, kemudian nama bagiannya adalah konten. Jadi di sini nanti di bagian-bagian yang dinamis ini akan diisi oleh halamannya ini gitu. Kemudian footer ini statis, jadi kita tulis saja footernya apa adanya. Jadi nanti ketika ada halaman, kita membuat halaman yang ingin menggunakan layout pada parent ini, kita tinggal panggil sintak add extend, kemudian nama parent template-nya. Kemudian di sini di bagian add yield pada parent ini semuanya harus kita isi. Cara mengisinya adalah dengan menggunakan sintak add section. Jadi kalau hanya berupa teks, kita bisa menggunakan kode add section, kemudian nama bagiannya apa dan isinya apa. Tapi kalau bagian ini isinya adalah tag HTML, kita bisa menggunakan format yang seperti ini. Jadi add section, nama bagiannya apa, kemudian diakhiri dengan add end section. Jadi di sini bisa kita isi dengan form, atau di sini bisa kita isi dengan table dan lain-lain. Kemudian bagian-bagian yang statis ini kita tidak perlu ngoding lagi di halaman-halaman ini sudah, karena ini otomatis akan diincludekan otomatis pada setiap halaman. Jadi bagian ini tidak perlu kita coding, yang perlu kita coding hanya add extend-nya saja, kemudian semua bagian dari add yield yang di parent. Kemudian di modul ini sebenarnya sudah saya sediakan contohnya, contoh sederhananya. Jadi di sini kita buat parent-nya dulu. Biasanya namanya adalah app.blade.php dan ini kita letakkan di dalam folder layout. Jadi isinya seperti ini. Jadi di sini bagian title ini kita tambahkan add yield, kemudian ada navigasi sederhana ya. Kemudian di sini ada container yang di dalamnya kita isi dengan add yield karena kontennya di sini kan dinamis biasanya. Kemudian di sini kita ada footer, kemudian di sini kita tambahkan section namanya footer. Kemudian di sini ada dua halaman, halaman home dan about. Ini akan mewarisi template yang parent.
Jadi caranya kita tinggal tambah atau membuat sebuah halaman home.blade.php. Nah, di sini kita tinggal panggil add extend, kemudian nama parentnya. Jadi nama parentnya itu kan app, kemudian dia ada di folder layout. Kemudian di sini kan ada dua yield title sama yield content. Jadi di sini kita tentukan titelnya mau kita isi home, kemudian kontennya kita isi dengan tag HTML yang ini. Ini sama juga dengan yang di blade about. Jadi extend dulu, kemudian section-sectionnya kita isi. Sekarang kita langsung akan coba ya. Pertama kita akan buat parentnya. Jadi di sini di dalam folder views kita new file. Jadi karena di sini kita akan letakkan di folder layout. Kemudian nama filenya app.blade.php. Oke, file ini yang akan kita jadikan parent. Di sini kita coba langsung menggunakan framework Bootstrap ya. Jadi kita masuk ke webnya, kita masuk ke introduction. Di sini kita langsung copy yang ini ya. Di sini sudah ada CSS-nya dan JavaScript-nya. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian di bagian title ini kita tambahkan sintak add yield, kemudian di sini title, kemudian di bagian H1 ini kita hapus, kita tambahkan div container. Ini coding dari Bootstrap ya. Kemudian di sini kita tambahkan tag H1 untuk headernya. Di sini juga dinamis, kita tambahkan add yield. Kemudian untuk kontennya kita langsung tambahkan add yield saja. Jadi di sini kita beri nama konten. Oke, seperti ini. Kemudian di atas ini mungkin kita bisa tambahkan navbar. Kita langsung saja copy dari website Bootstrap. Kita cari di bagian komponen, kemudian cari navbar. Oke, jadi di sini ya, kita pakai yang ini saja. Ini kita copy. Kemudian kita tempel di sini. Nah, ini bisa kita rapikan. Oke, sudah. Kemudian kita coba ke halaman home sekarang. Jadi ini kita akan coba untuk mewarisi layout dari template app.blade.php ini. Caranya tinggal panggil add extend, kemudian nama foldernya tadi layout dot nama blade-nya yaitu app. Kemudian ini kita coba dulu ya. Oke, bisa kita lihat di sini sudah ada navbar. Kemudian di sini masih kosong karena belum diisi tadi. Oke, sekarang kita sesuaikan dulu navbarnya. Jadi di sini navbarnya kita pakai kontainer saja, bukan kontainer fluid. Kemudian di sini kita hapus semua link ini, kita sisakan home dan link. Jadi ini sampai sini kita hapus. Kemudian ini bisa kita edit ya. Jadi bagian ini kita hapus dulu. Kemudian ini kita edit. Jadi ini root home. Kemudian ada about tadi. Kemudian ini saya duplikat. Ini jadi kontak. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini tadi kan kita sudah ngubah dari kontainer fluid jadi kontainer ya. Jadi ini agak ke tengah gitu. Oke.
Sekarang kita tinggal isi. Jadi di sini kan ada 3 yield tadi ya. Yield untuk title, kemudian yield untuk header, dan yield untuk konten. Nah, di home itu belum ngisi gitu. Jadi di sini kita tambahkan add section untuk title. Kemudian di sini kita isi home gitu. Kemudian section untuk header. Di sini tulisannya adalah halaman home. Kemudian yang terakhir adalah section untuk konten, karena konten ini isinya nanti tag HTML. Jadi kita pakai format section yang kedua, yaitu add section yang menggunakan add end section. Jadi di sini kita tulis bagiannya yaitu konten. Kemudian di sini kita isi dengan konten yang akan kita tampilkan. Nah, contoh umpamanya kita ingin menampilkan tabel gitu ya. Jadi di sini kita cari tabel. Oke, contohnya ini ya. Kita copy, kemudian kita taruh sini. Nah, ini bisa kita rapikan. Oke, sudah. Sekarang kita coba jalankan. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan margin ya. Jadi biar tidak nempel seperti ini. Jadi kita ke app lagi, kemudian di bagian kontainer ini kita tambahkan margin top sebesar 5 umpamanya. Kemudian di bagian H1, nah H1 ya, kita tambahkan margin bottom. Margin bottom sebanyak 5 juga. Oke, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal copy bagian ini di halaman lain. Oke, jadi ini yang di home ini kita copy saja di halaman about dan di halaman contact. Oke, yang post kita biarkan saja. Kita tutup ya. Jadi di about ini kita sesuaikan saja. Jadi titelnya di sini adalah about. Kemudian untuk headernya ini tulisannya adalah halaman about. Kemudian di sini anggaplah kita isi dengan H3 gitu ya. Ini adalah about. Kemudian kita tambahkan paragraf. Kita isi dengan teks lorem. Kemudian untuk kontak ini kita hapus tabelnya ini. Di sini kita coba untuk isi dengan form. Nah, ini bagian form, kita masuk ke overview. Nah, ini kita isi ini saja. Oke, paste ke sini, kemudian ini kita ganti. Oke, jadi bisa kita lihat semua halaman jadi lebih ringkas karena yang perlu kita isi hanya bagian-bagian yang dinamis saja. Oke, sekarang kita coba lihat halamannya. Oke, jadi seperti ini. Kodenya jauh lebih ringkas dan lebih mudah untuk di maintain ya. Kemudian kalau kita lihat di modul, di parent ini ada footer. Di sini tidak menggunakan add yield, tapi menggunakan add section yang diakhiri dengan add show. Nah, untuk menjelaskan ini kita langsung saja. Di sini kita akan tambahkan footer. Nah, untuk footernya kita akan ambil dari example ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian snippet. Kita akan cari footer. Nah, di sini ada beberapa kode untuk footer ya. Oke, kita akan coba untuk menggunakan footer yang ini. Oke, ini tinggal kita klik kanan, kemudian inspect.
Nah, kita ke bagian kontainer. Jadi ini ya, kontainer yang footer yang kita mau ambil. Kemudian tinggal klik kanan, kemudian copy elemen. Kemudian ini kita letakkan di app.blade.php. Kita letakkan di bawahnya div container. Oke, jadi seperti ini. Ini kita format selection. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat footer ini ada di bawah. Caranya adalah di kontainernya ini kita tambahkan class fixed bottom. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Oke, jadi seperti ini. Dan ini sudah ada di semua halaman. Selanjutnya, di bagian footer ini kita akan jadikan section. Ini parent ya. Jadi bagian ini kita akan jadikan section. Kemudian di sini kita akan beri nama, contohnya footer. Dan yang tadi itu akan kita tempel di sini. Kemudian section ini sebenarnya agar langsung muncul di subview-nya, di sini bisa kita ganti kodenya menjadi add show. Jadi sekarang ini tidak ada perbedaan, jadi langsung tampil seperti yang tadi ya. Cuma section di parent itu bisa diganti oleh subview-nya atau bahkan ditambah. Oke, contoh ya, di bagian home di sini kita coba untuk mengganti. Jadi di sini kita tambahkan add section. Ini footer. Kemudian di sini kita tambahkan end section. Nah, di sini kita ganti kontennya menjadi ini adalah footer dari home. Jadi kalau seperti ini berarti footernya tidak akan menggunakan yang dari parent, tapi menggunakan yang ini sudah. Oke, kalau kita refresh, nah jadinya seperti ini. Kemudian bagaimana kalau yang untuk nambah, contohnya di about ini ya, yang ini tetap akan kita pakai, tapi di sini akan kita tambahkan teks baru namanya. Caranya adalah di halaman about ini kita panggil section. Di sini kita tulis footer. Nah, di bagian ini kita panggil sintak add parent. Jadi artinya ini adalah berarti kita akan menggunakan konten atau elemen yang ada pada footer yang ada di parent. Kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan elemen lain atau konten lain. Contohnya di sini kita tambahkan paragraf lah ya. Ini adalah website belajar Laravel namanya. Oke, jadi di about itu bisa kita refresh, maka muncul seperti ini. Dan ini biar ke tengah kita bisa pakai kelas yang ini. Kita copy paste saja. Oke, yang di home juga bisa kita buat ke tengah juga. Oke, jadi seperti itu. Intinya adalah di parent itu untuk konten dinamis kita bisa pakai add yield. Kalau add yield itu berarti subview-nya harus memberi nilai. Tapi kalau kita mau konten itu bisa milih gitu ya. Jadi di parent itu bisa kita tambahkan sebuah section. Jadi kalau di parent itu punya section, tapi harus langsung ditampilkan agar di view-nya itu atau subview-nya bisa langsung tampil.
Kemudian jika menggunakan add section, maka subview itu bisa langsung menggunakan kontennya, menambah atau menimpa, atau ini ya, menggunakan versinya sendiri. Selanjutnya, kalau kita ada di halaman home, maka link home ini sedikit menghitam ya, karena ini menjadi tanda bahwa kita sedang ada di halaman home. Tapi kalau kita pindah ke halaman about, itu tidak terjadi gitu. Kenapa? Karena di sini di bagian navbar ini belum dinamis. Jadi untuk menandakan bahwa link ini sedang aktif, harusnya kita tambahkan kelas aktif, dan ini harusnya dinamis gitu. Kalau di Laravel kita bisa menggunakan fungsi request. Jadi di sini kita hapus dulu. Jadi di sini kita tambahkan ini, kita ubah dulu ya. Oke, sekarang kita tambahkan kurung kurawal 2 kali. Kita panggil fungsi request. Kemudian tanda panah is. Jadi di sini kita cek kita sedang berada di URL apa gitu. Jadi contoh di sini kita ada di root. Maka kalau kita ada di root, nah di sini kita pakai ternary ya. Kita akan tambahkan kelas aktif. Kemudian kalau tidak, maka di sini kita kosongi. Dan ini kita bisa copy paste ke link yang lain. Tapi di sini kita sesuaikan. Jadi pengecekannya di sini kalau URL-nya adalah about. Jadi kalau di sini tanpa ini ya, slash ya. Kemudian di sini adalah contact. Oke, sekarang kita coba. Di sini bisa kita lihat link about sedang aktif. Kemudian kalau kita ke halaman contact, di sini link contact aktif. Jadi untuk melakukan pengecekan kita sedang di URL apa, kita bisa menggunakan fungsi ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk pengecekannya, kalau dia di URL selain root, di sini kita tidak perlu pakai slash. Jadi langsung nama linknya saja gitu. Kemudian untuk cara selanjutnya yaitu adalah include views. Nah ini sebenarnya gampang ya. Kita tinggal buat sebuah blade. Di sini contohnya blade untuk navbar. Kemudian kalau kita ingin memanggil blade ini pada blade lain, kita tinggal panggil menggunakan sintak add include kemudian nama blade-nya. Untuk ini teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian untuk metode ketiga yaitu komponen, ini akan dibuatkan video terpisah untuk pembahasannya. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.